Assalamualaikum, hai sobat, kembali lagi di channel Misteri Malam. Kali ini saya akan menceritakan tentang driver ojek online yang mengantar penumpang yang ternyata sudah meninggal. Sebelum ke cerita, jangan lupa di like and subscribe agar saya bisa terus semangat dan membantu saya. Terima kasih. Tanpa lama-lama langsung ke cerita. Nama saya Heru, seorang pengemudi ojek online di sebuah kota besar. Malam itu, sekitar pukul 23.30, saya menerima pesanan dari seorang penumpang di daerah perumahan elit. Lokasi penjemputannya agak masuk ke dalam gang sempit yang cukup gelap. Sesampainya di titik penjemputan, saya melihat seorang wanita berdiri di bawah pohon beringin tua. Dia mengenakan baju putih panjang dan rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Saya merasakan sensasi dingin yang aneh saat dia naik ke motor saya. Sepanjang perjalanan melewati jalan-jalan sepi, saya mencoba mengajak bicara penumpang ini, tapi dia hanya diam. Yang lebih aneh, saya bisa merasakan nafasnya yang dingin di tengkuk saya, padahal dia duduk agak jauh ke belakang. Tiba-tiba, motor saya terasa berat dan melambat saat melewati sebuah pemakaman tua. Saya melihat ke spion dan terkejut karena tidak melihat bayangan penumpang saya. Jantung saya berdegup kencang. Saya memberanikan diri untuk menoleh ke belakang, dan saya menoleh ke belakang dan terkejut karena kursi penumpang kosong. Jantung saya seakan berhenti berdetak. Dengan panik, saya mengerem mendadak dan motor saya berhenti di pinggir jalan yang sepi. Nafas saya terengah-engah, keringat dingin membasahi dahi. Saya mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ini hanya halusinasi karena kelelahan. Namun, ketika saya menoleh ke samping kiri jalan, saya melihatnya, wanita berbaju putih itu berdiri di sana, tepat di bawah cahaya temaram lampu jalan. Wajahnya masih tertutup rambut panjangnya yang terurai. Perlahan, dia mengangkat tangannya yang pucat. Dengan gerakan lambat dan kaku, dia mengulurkan selembar uang kertas lusuh ke arah saya. Uang itu tampak usang, seperti sudah lama tidak digunakan. Tangan saya gemetar hebat saat melihat pemandangan ini. Suara lirih dan serak terdengar, "Ini ongkosnya." Suara itu terdengar jauh, seolah dibawa angin malam yang dingin. Saya terpaku, tidak mampu bergerak atau bersuara. Wanita itu masih berdiri di sana, tangannya terulur dengan uang di genggamannya. Pikiran saya berkecamuk, antara ketakutan dan kebingungan. Saya masih ragu-ragu, mencengkeram erat setang motor, mencoba memutuskan apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Dengan tangan gemetar, saya memberanikan diri mengambil uang itu dari tangan si wanita. Dingin. Itulah yang saya rasakan saat jari saya bersentuhan dengan tangannya. Saya menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri dan berpikir positif. Saya berkata terbata-bata, mencoba bersikap profesional meski ketakutan masih menyelimuti. Wanita itu mengangguk pelan, rambut panjangnya bergoyang sedikit. Untuk sesaat, saya melihat sekilas wajahnya yang pucat pasi di balik helaian rambut hitamnya. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang. Saya refleks memejamkan mata karena debu yang berterbangan. Ketika membuka mata kembali, wanita itu sudah menghilang. Lenyap begitu saja, tanpa suara. Dengan tangan masih gemetaran, saya melihat uang di genggaman saya. Itu adalah selembar uang kertas lama, model yang sudah tidak beredar. Nomor serinya menunjukkan tahun 1980-an, meski masih diliputi rasa takut, saya mencoba berpikir rasional. Mungkin ini hanya lelucon dari seseorang. Atau mungkin ada penjelasan logis di balik semua ini. Saya menghidupkan mesin motor, bersiap untuk melanjutkan perjalanan pulang setelah saya sudah di tempat yang lumayan ramai orang-orang. Namun, saya ingin sekali melihat ponsel B. Saya merasakan dorongan aneh untuk memeriksa aplikasi ojek online saya. Apa yang saya lihat di layar ponsel membuat bulu kuduk saya kembali berdiri. Saya menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Notifikasi berita lokal muncul, menampilkan sebuah artikel yang membuat darah saya seakan membeku. Kecelakaan tragis, wanita tewas tergilas truk di jalan utama.
jantung saya berdebar kencang saat membaca judul itu. Tapi yang lebih mengejutkan adalah foto korban yang terpampang di artikel tersebut. Wajah pucat dengan rambut hitam panjang, persis seperti wanita yang baru saja saya antar. Dengan nafas tertahan, saya membaca detail beritanya. Seorang wanita berusia sekitar 30 tahun tewas seketika setelah tergilas truk pengangkut barang tadi sore pukul 17.30. Saksi mata mengatakan korban hendak menyeberang jalan ketika insiden nahas itu terjadi. Korban diidentifikasi bernama Siti Aminah, karyawan swasta yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Foto close-up wajah korban membuat saya terpaku. Itu benar-benar wanita yang sama, mata sayu, kulit pucat, dan rambut hitam panjang yang khas. Bahkan pakaian putihnya pun sama persis. Pada foto itu sangat parah kecelakaannya sampai tercecer itu darah-darahnya sangat mengerikan. Saya pun seketika syok dengan kejadian itu, tubuh saya gemetar hebat. Pikiran saya berkecamuk, mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin saya baru saja mengantar seseorang yang sudah meninggal beberapa jam lalu, saya kembali melihat uang pembayaran di tangan saya. Tanggal di uang lama itu ternyata sama dengan tanggal lahir yang tertera di artikel berita untuk Siti Aminah. Keringat dingin mengucur deras. Saya merasa pusing dan mual. Apa yang baru saja saya alami? Apakah ini semua nyata? Dengan tangan gemetar, saya menyimpan uang itu di dompet dan menggenggam erat setang motor. Saya harus segera pulang dan menenangkan diri. Namun, ketakutan dan kebingungan masih membayangi sepanjang perjalanan pulang di tengah kegelapan malam. Dengan perasaan masih kacau, saya memacu motor pulang ke rumah. Jalanan sudah sepi, hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Angin malam yang dingin seolah menusuk tulang, membuat saya semakin merinding mengingat kejadian tadi. Pukul 23 malam, akhirnya saya tiba di depan rumah kontrakan sederhana saya. Tangan saya masih gemetar saat membuka gembok pagar. Suasana di sekitar rumah sangat sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan anjing yang sesekali menggonggong di kejauhan. Saya memarkirkan motor di teras sempit, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Setelah mengunci pintu rapat-rapat, saya langsung menuju kamar mandi untuk membasuh muka. Air dingin yang membasahi wajah sedikit menenangkan pikiran saya yang masih kalut. Saat bercermin, saya melihat wajah saya sendiri yang pucat dan lelah. Mata saya memerah, mungkin karena campuran kelelahan dan ketakutan yang baru saja dialami. Saya menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri, keluar dari kamar mandi. Saya duduk di tepi kasur. Pandangan saya tertuju pada dompet yang berisi uang pembayaran dari penumpang tadi. Dengan ragu-ragu, saya mengeluarkan uang itu dan mengamatinya lagi di bawah cahaya lampu kamar. Uang itu masih sama, lusuh, model lama, dengan tanggal yang mencurigakan. Saya tidak tahu harus berbuat apa dengan uang ini. Apakah sebaiknya disimpan sebagai bukti? Atau dibuang saja untuk melupakan kejadian ini, lelah secara fisik dan mental. Saya akhirnya memutuskan untuk tidur. Namun, sebelum memejamkan mata, saya berdoa memohon perlindungan. Malam itu, setelah beberapa hari saya pun mengalami kejadian horor lagi. Malam itu hari Jumat, sekitar pukul 22. Saya, Heru, baru saja menyelesaikan pesanan terakhir dan bersiap pulang ketika aplikasi ojek online saya berbunyi. Ada permintaan tumpangan dari daerah perumahan tua di pinggir kota. Meski sudah lelah, saya memutuskan untuk mengambil orderan ini. Setibanya di lokasi penjemputan, saya mendapati sebuah rumah besar bergaya kolonial yang terlihat tidak terawat. Cat temboknya mengelupas dan halaman depannya dipenuhi ilalang tinggi. Saya menunggu beberapa menit, namun tidak ada tanda-tanda penumpang keluar. Tiba-tiba, ponsel saya bergetar. Ada pesan dari penumpang, "Mas, tolong masuk ke dalam." Saya di ruang tamu, dengan ragu, saya turun dari motor dan berjalan memasuki halaman rumah. Pintu depan terbuka sedikit, berderit ketika saya mendorongnya. Ruang tamu gelap gulita,
hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari jendela besar. "Permisi," saya memanggil pelan. Tidak ada jawaban. Saat mata saya mulai terbiasa dengan kegelapan, saya melihat sosok seseorang duduk di kursi goyang di sudut ruangan. Perlahan, kursi itu bergerak, dan sosok itu berdiri. "Maaf menunggu lama," kata suara serak itu. Seorang pria tua berjalan tertatih-tatih ke arah saya. Wajahnya keriput dan pucat, matanya cekung. Ketika dia mendekat, saya mencium bau aneh, seperti campuran tanah basah dan sesuatu yang busuk. Jantung saya berdebar kencang. "Kita berangkat sekarang?" tanya saya. Berusaha terdengar tenang, pria tua itu mengangguk dan mengikuti saya keluar. Sepanjang perjalanan, dia hanya diam. Sesekali saya melirik ke spion, dan selalu mendapati tatapan kosongnya yang seolah menembus saya. Saya dari awal ini sudah curiga apakah ia manusia atau bukan. Tujuannya adalah pemakaman tua di bukit kecil di luar kota. Setibanya di sana, pria itu turun dari motor tanpa berkata apapun. Saya hendak menanyakan soal pembayaran ketika dia berbalik dan berkata, "Terima kasih sudah mengantarku pulang." Seketika itu juga, sosoknya menghilang di kegelapan area pemakaman. Saya terpaku, keringat dingin membasahi tubuh. Dengan tangan gemetar, saya melihat aplikasi ojek online. Orderan itu sudah tidak ada, seolah-olah tidak pernah terjadi. Tanpa pikir panjang, saya langsung tancap gas meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian mengerikan itu, Heru memutuskan untuk mampir ke warung gorengan langganan para driver ojek online. Di sana, ia bertemu dengan beberapa rekannya yang sedang istirahat dan mengobrol. Salah satu dari mereka, Pak Yono, baru saja selesai bercerita tentang pengalaman horornya. Pak Yono, pria paruh baya dengan kumis tebal, memulai ceritanya dengan suara pelan. "Minggu lalu, sekitar pukul 1 pagi, saya dapat orderan dari daerah perumahan baru di pinggir kota. Tujuannya ke sebuah desa yang cukup jauh. Karena butuh uang, saya terima saja orderan itu." Ia melanjutkan, "Awalnya perjalanan lancar. Tapi setelah 30 menit, GPS tiba-tiba error. Jalanan gelap, hanya ada pepohonan tinggi di kiri kanan. Saya terus melaju, berharap menemukan jalan yang benar." Pak Yono meneguk kopinya sebelum melanjutkan, "Tiba-tiba motor saya mogok. Pas di tengah hutan begitu. Penumpang saya, seorang wanita muda, mulai panik. Saya coba tenangkan dia sambil berusaha menyalakan motor. Nah, pas lagi bingung begitu, tiba-tiba ada suara aneh dari dalam hutan. Seperti tangisan anak kecil, tapi bercampur suara tawa yang mengerikan. Bulu kuduk saya langsung berdiri." Mata Pak Yono menerawang saat ia melanjutkan, "Belum sempat bereaksi, penumpang saya menjerit ketakutan. Dia menunjuk ke arah pepohonan. Di sana, saya melihat sosok putih melayang-layang di antara pohon. Wujudnya seperti manusia, tapi kakinya tidak menyentuh tanah." Tanpa pikir panjang, saya langsung dorong motor sekuat tenaga. Entah dapat kekuatan dari mana, motor itu langsung menyala. Saya tancap gas secepat mungkin, tidak peduli jalan mana yang saya lalui. Pak Yono mengakhiri ceritanya, "Entah bagaimana, tiba-tiba saya sudah berada di jalan raya. Penumpang saya masih gemetaran. Kami sepakat untuk tidak membahas kejadian itu dan mengantarnya pulang ke rumahnya, bukan ke tujuan awal." Semua yang mendengar, termasuk Heru, terdiam. Suasana warung mendadak hening, hanya terdengar suara gesekan daun tertiup angin. Pak Yono menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan cerita berikutnya. Suaranya sedikit bergetar saat ia mulai bercerita, "Ini kejadian sekitar 2 minggu lalu. Malam itu, sekitar pukul 23.30, saya dapat orderan antar makanan ke daerah ujung kota. Tempatnya lumayan sepi, banyak lahan kosong dan rumah-rumah tua yang sudah tidak berpenghuni." Ia melanjutkan, "Di tengah perjalanan, tepat di tikungan tajam dekat bekas pabrik tua, tiba-tiba motor saya mati mendadak. Saya coba starter berkali-kali, tapi tidak mau hidup. Anehnya, lampu motor masih menyala terang. Saat sedang sibuk dengan motor, tiba-tiba saya mendengar suara langkah kaki.
pelan tapi semakin mendekat. Saya menoleh ke arah suara itu dan Pak Yono berhenti sejenak, wajahnya memucat. Di sana, di bawah pohon besar, berdiri seorang wanita. Pakaiannya, ya Allah, pakaiannya berlumuran darah dari atas sampai bawah. Wajahnya tertunduk, rambut panjangnya menutupi muka. Tapi yang paling mengerikan, darah itu masih menetes-netes ke tanah. Suara Pak Yono semakin pelan, seolah takut sesuatu mendengarnya. Saya membeku di tempat. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Wanita itu mulai berjalan ke arah saya. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di aspal. Ketika dia semakin dekat, saya melihat ada luka menganga di lehernya. Besar sekali, seperti bekas sayatan. Dan dari luka itu, darah terus mengalir deras. Pak Yono gemetaran saat melanjutkan, dia berhenti tepat di samping motor saya. Perlahan, dia mengangkat wajahnya. Matanya kosong, tapi menatap langsung ke arah saya. Mulutnya terbuka lebar, lebih lebar dari yang mungkin bagi manusia normal. Dari mulutnya keluar suara serak yang mengatakan, "Tolong, antarkan aku pulang." Entah dapat keberanian dari mana, saya berteriak sekencang-kencangnya sambil terus menekan tombol starter. Motor langsung menyala. Tanpa pikir panjang, saya tancap gas sekencang mungkin, meninggalkan tempat itu. Pak Yono mengakhiri cerita. Setelah mendengar cerita-cerita horor dari rekan-rekannya, Heru merasa sedikit gelisah. Namun, ia tetap harus bekerja. Tak lama kemudian, ponselnya berbunyi, ada orderan makanan yang harus diantar. Dengan sedikit ragu, Heru menerima pesanan tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika melihat rute yang ditunjukkan aplikasi. Jalur yang harus dilaluinya adalah jalan yang sama dengan cerita Pak Yono tadi. Dengan perasaan was-was, Heru mulai mengendarai motornya. Malam semakin larut, jalanan sepi dan gelap. Hanya suara mesin motornya yang memecah kesunyian. Saat memasuki daerah yang diceritakan Pak Yono, jantung Heru berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa itu hanya kebetulan dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, tepat di tikungan tajam dekat bekas pabrik tua, motor Heru tiba-tiba mati. Persis seperti yang dialami Pak Yono. Heru mencoba menstarter berkali-kali, tapi sia-sia. Dengan tangan gemetar, Heru mengeluarkan ponselnya untuk menyalakan senter. Saat itulah ia mendengar suara langkah kaki yang pelan namun jelas terdengar. Heru memberanikan diri untuk menoleh ke arah suara. Di bawah cahaya remang-remang lampu jalan yang berkedip-kedip, ia melihatnya, sosok wanita berdiri di tepi jalan. Darah segar mengalir dari sekujur tubuhnya, membentuk genangan kecil di aspal. Rambut panjangnya yang basah oleh darah menutupi sebagian wajahnya. Heru terpaku, tidak mampu bergerak atau bersuara. Perlahan, wanita itu mengangkat wajahnya. Matanya yang kosong menatap langsung ke arah Heru. Mulutnya terbuka lebar, menampakkan deretan gigi yang tidak wajar tajamnya. "Tolong, antar aku." Suara serak itu terdengar, membuat bulu kuduk Heru berdiri. Panik, Heru terus menekan tombol starter motornya. Tepat saat sosok itu mulai bergerak mendekatinya, motor Heru akhirnya menyala. Tanpa pikir panjang, ia langsung tancap gas, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Sepanjang perjalanan, Heru terus berdoa, berharap apa yang dilihatnya hanya halu. Setelah mengalami kejadian mengerikan itu, Heru akhirnya tiba di desa tujuannya. Dengan nafas lega, ia memarkirkan motornya di depan sebuah warung kecil untuk membeli bensin eceran. Warung itu cukup ramai, beberapa pemuda desa sedang nongkrong sambil menikmati kopi. Sambil menunggu bensinnya diisi, Heru memutuskan untuk memesan kopi. Tangannya masih sedikit gemetar saat memegang gelas. Salah seorang pemuda memperhatikan kegugupan Heru dan bertanya, "Mas tidak apa-apa?" Kelihatannya pucat sekali. Heru menghela nafas panjang sebelum akhirnya menceritakan pengalamannya melihat wanita berlumuran darah di jalan tadi. Ia tidak menyangka ceritanya akan mendapat reaksi yang mengejutkan dari orang-orang di warung.
"Ah, Mbak Suminah lagi," kata seorang bapak tua yang duduk di pojok warung. Yang lain mengangguk-angguk, seolah sudah familiar dengan cerita ini. Melihat kebingungan di wajah Heru, seorang pemuda bernama Agus mulai menjelaskan, "Begini Mas, wanita yang Mas lihat itu namanya Suminah. Sekitar 10 tahun lalu, dia mengalami kecelakaan parah di tikungan itu. Truk pengangkut kayu oleng dan menabraknya. Suminah tewas seketika, tubuhnya hancur dan berlumuran darah." Bapak tua tadi menambahkan, sejak kejadian itu, banyak orang yang melaporkan penampakan Mbak Suminah di sekitar tempat kejadian. Tapi anehnya, yang bisa melihat dan diganggu olehnya hanya orang-orang dari luar desa ini. "Iya Mas," sambung Agus. "Kami orang sini sudah kebal mungkinnya. Tapi banyak pengendara dari luar yang pernah mengalami hal serupa seperti Mas. Ada yang motornya mogok, ada yang melihat sosoknya, bahkan ada yang ditawari tumpangan." Heru merinding mendengar cerita-cerita ini. "Lalu, apa yang biasanya terjadi pada orang-orang yang melihatnya?" tanyanya penasaran. Agus menjawab, "Kebanyakan sih sama seperti Mas, berhasil kabur. Tapi ada juga yang sampai pingsan di tempat saking takutnya. Makanya kami selalu mengingatkan pendatang untuk berhati-hati kalau lewat jalan itu, apalagi malam." Bapak tua menambahkan, "Tapi Mas tidak perlu terlalu khawatir. Mbak Suminah tidak pernah benar-benar menyakiti siapapun." Meski sudah mendapat penjelasan, Heru masih merasa tidak nyaman. Ia memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan setelah motornya selesai diisi bensin. Sepanjang jalan pulang, Heru terus berdoa. Pada perjalanan pulang itu sangat syukur di sana tidak diganggu lagi oleh sosok itu. Dengan perasaan masih tidak tenang, Heru akhirnya tiba di rumah. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Lelah dan masih sedikit terguncang, ia memutuskan untuk membersihkan diri sebelum beristirahat. Heru berjalan gontai ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu dan mulai membuka pakaiannya. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di kamar mandi terasa lebih dingin dari biasanya. Mengabaikan perasaan tidak enak itu, Heru berjalan ke arah cermin untuk mencuci muka. Saat ia membasuh wajahnya dengan air, tiba-tiba ia mendengar suara. Suara itu pelan, nyaris seperti bisikan, tapi cukup jelas terdengar di kesunyian malam. "Antar aku, Bang, hihihi." Bulu kuduk Heru langsung berdiri. Dengan gerakan patah-patah, ia mengangkat wajahnya dan melihat ke cermin. Di sana, tepat di belakangnya, berdiri sosok wanita berlumuran darah yang ia lihat di jalan tadi. Wajahnya yang pucat pasi kini tersenyum lebar, menampakkan deretan gigi tajam. Matanya yang kosong menatap langsung ke arah Heru melalui pantulan cermin. Heru membeku, tidak mampu bergerak atau berteriak. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya. Sosok itu perlahan mengulurkan tangannya yang berlumuran darah ke arah bahu Heru, masih dengan senyuman mengerikannya. "Bang, ayo antar aku pulang, hihihi." Dalam sekejap, Heru merasakan sentuhan dingin di bahunya. Ia menjerit keras, refleks memejamkan mata dan jatuh terduduk di lantai kamar mandi. Ketika ia memberanikan diri membuka mata, sosok itu sudah menghilang. Heru terduduk gemetar, bertanya-tanya apakah yang dialaminya nyata atau hanya halusinasi akibat kelelahan dan ketakutan. Malam itu, Heru tidak bisa tidur. Ia terus terjaga, dihantui oleh bayangan wanita berlumuran darah dan suara tawa mengerikan yang seolah masih terngiang di telinganya. Cerita tamat, cerita sudah diubah kalimatnya agar memudahkan dalam mendengarkan. Semua nama dan tempat sudah disamarkan. Gambar dalam video hanyalah ilustrasi belaka, tidak ada unsur menjelekkan gambar dan tempat dalam video ini. Terima kasih. Jika kalian ingin menceritakan pengalaman kalian bisa komentar, nanti saya akan memberi alamat email untuk mengirim cerita. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe dan berkomentar tentang kejadian ini. Terima kasih.